Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Mawaddah dari D4 Kebidanan tingkat 2 semester 3. Di sini saya akan membahas beberapa soal hukum asuhan kebidanan neonatus. Soal pertama, seorang bayi perempuan umur 1 tahun dibawa oleh ibunya ke posyandu untuk penimbangan. Hasil anamnesis, bayi belum dapat berjalan. Hasil pemeriksaan, kesadaran, cm, BB 9 kg, panjang badan 75 cm, suhu tubuh 36,8 derajat Celcius, pernapasan 32 kali per menit. Hasil jawaban pada kuesioner pra-screening perkembangan berjumlah 7. Pertanyaannya, kesimpulan tumbuh kembang apakah yang tepat pada kasus tersebut? A. Pertumbuhan normal dan perkembangan menyimpang. B. Pertumbuhan normal dan perkembangan meragukan. C. Pertumbuhan kurus dan perkembangan meragukan. D. Pertumbuhan dan perkembangan tidak normal. E. Pertumbuhan dan perkembangan sesuai umur. Jawabannya B. Karena pada bayi perempuan umur 1 tahun, berat badan dan panjang badan kasus tersebut termasuk kategori normal atau sesuai dengan pertumbuhannya. Soal kedua, seorang bayi laki-laki umur 2 tahun dibawa ibunya ke posyandu untuk penimbangan. Hasil pemeriksaan, bayi sehat dan tidak ada keluhan. Hasil pemeriksaan, kesadaran, cm, berat badan 10,5 kg, panjang badan 84 cm, suhu tubuh 36,7 derajat Celcius, pernapasan 31 kali per menit. Hasil jawaban pada kuesioner pra-screening perkembangan berjumlah 8. Pertanyaannya, tindakan apakah yang paling dapat dilakukan pada kasus tersebut? A. Anjurkan konsultasi dengan dokter spesialis anak. B. Penimbangan kembali 1 bulan yang akan datang. E. Evaluasi perkembangan 3 bulan kemudian. D. Evaluasi KPSP ulang 2 minggu kemudian. E. Konsultasi dengan ahli gizi. Jawabannya adalah D. Karena pertumbuhan anak pada kasus tersebut normal sehingga tidak diperlukannya konsultasi dengan ahli gizi. Soal ketiga, seorang bayi laki-laki umur 1 tahun dibawa ibunya ke posyandu dengan keluhan mencret sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis yaitu bayi rewel, BAB 3-5 kali sehari, konsistensi cair, tidak ada darah dan tinja, minum banyak. Hasil pemeriksaan, kesadaran, cm, berat badan 8,5 kg, panjang badan 74 cm, suhu tubuh 37,6 derajat Celcius, pernapasan 36 kali per menit, mata tidak cekung, tirgor kulit kembali cepat. Pertanyaannya, rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pemberian zinc selama 1 minggu. B. Pemberian teh manis. C. Pemberian antipiretik. D. Pemberian antibiotik. E. Pemberian oralit. Jawabannya adalah E. Karena kondisi pada kasus tersebut menunjukkan 2 tanda diare dengan tiada tanda dehidrasi sedang yaitu bayi rewel dan minum banyak. Pemberian oralit setiap kali mencret selain melanjutkan pemberian ASI penting itu dilakukan dengan mencegah dehidrasi yang lebih parah. Soal keempat, seorang bayi laki-laki umur 1 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan demam sejak 3 hari yang lalu. Hasil anamnesis, bayi rewel, tidak ada batuk pilek, menyusu kuat. Hasil pemeriksaan, berat badan 8,5 kg, panjang badan 75 cm, suhu tubuh 37,8 derajat Celcius, pernapasan 30 kali per menit. Tampak ruam merah kecoklatan di sekitar telinga, kepala dan leher, mata tidak merah, tidak ada luka pada mulut. Pertanyaannya, rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pemberian salak mata. B. Rujuk ke rumah sakit. C. Pemberian antipiretik. D. Pemberian antibiotik. E. Pemberian vitamin A. Jawabannya adalah E. Pemberian vitamin A. Karena kasus tersebut menunjukkan gejala campak dan belum terjadi komplikasi. Rencana asuhan yang tepat adalah pemberian vitamin A 1 dosis. Soal kelima, seorang bayi perempuan umur 6 bulan dibawa ibunya ke posyandu untuk penimbangan.
Hasil anamnesis bayi sehat, tidak ada keluhan, serta menyusu kuat. Riwayat imunisasi sebelumnya BCG polio 1-4, DPT 1-3, Hib B 1-3. Hasil pemeriksaan: kesadaran, CM, berat badan 7,5 kg, panjang badan 66 cm, suhu tubuh 36 derajat Celcius, pernapasan 34 kali per menit. Pertanyaannya, umur berapakah jadwal kunjungan ulang pada kasus tersebut? A. 7 bulan, B. 8 bulan, C. 9 bulan, D. 8 bulan, 10 bulan, E. 11 bulan. Karena jawabannya adalah C. 9 bulan. Alasannya, karena perkembangan pada bayi umur 3-24 bulan dilakukan setiap 3 bulan sekali, sedangkan umur 24-72 bulan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Untuk pertumbuhan, evaluasi dilakukan setiap bulan sekali dan dapat dilakukan di posyandu. Soal ke-6. Seorang bayi laki-laki umur 2 bulan dibawa ibunya ke BPM untuk kontrol. Hasil anamnesis bayi sehat serta menyusu kuat. Riwayat imunisasi sebelumnya polio 1 dan Hep B 0. Hasil pemeriksaan: berat badan 4 kg, panjang badan 53 cm, suhu tubuh 36,8 derajat Celcius, pernapasan 40 kali per menit, detak jantung 128 kali per menit. Pertanyaannya, imunisasi apakah yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut? A. BCG, B. DPT 1, C. HIB, D. Hib B 1, E. Hib B 0. Jawabannya adalah A. BCG. Karena imunisasi BCG dapat dilakukan pada bayi umur 1-3 bulan. Polio diberikan 1 bulan atau 4 minggu setelah pemberian polio sebelumnya. Soal ke-7. Seorang bayi laki-laki umur 1 tahun dibawa ibunya ke posyandu untuk imunisasi. Hasil anamnesis, bayi masih diberikan ASI. Riwayat imunisasi sebelumnya BCG polio 1-4, DPD 1-3, Hib B 0 1-3. Hasil pemeriksaan: berat badan 9 kg, panjang badan 74 cm, suhu tubuh 37 derajat Celcius, pernapasan 30 kali per menit. Pertanyaannya, imunisasi apakah yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut? A. Campak B, B. Polio, C. Hib B, D. DPD, E. HIB. Jawabannya adalah A. Campak B. Karena riwayat imunisasi dasar pada kasus tersebut sudah lengkap kecuali campak. Campak sebagai imunisasi dasar dapat diberikan pada umur 9-12 bulan. Booster campak selanjutnya dapat diberikan pada umur 24 bulan. Soal ke-8. Seorang bayi perempuan umur 2 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan batuk sejak 1 bulan. Hasil anamnesis: batuk tidak disertai pilek, tidak ada demam, batuk berdahak. Riwayat imunisasi dasar lengkap. Makan 3 kali sehari, porsi sedang. Hasil pemeriksaan: berat badan 10 kg, panjang badan 84 cm, suhu tubuh 37 derajat Celcius, pernapasan 34 kali per menit. Pertanyaannya, rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Kolaborasi untuk pemberian antibiotik, B. Rujuk untuk pemeriksaan lanjut, C. Pemberian jeruk nipis dan kecap, D. Pemberian obat batuk yang aman, E. Pemberian pelega tenggorokan. Jawabannya adalah B. Rujuk untuk pemeriksaan lanjut. Kenapa? Pada kasus tersebut dapat diklasifikasikan sebagai batuk bukan pneumonia karena tidak ada nafas cepat. Soal ke-9. Seorang bayi laki-laki lahir di BPM dengan persalinan lahir secara spontan. Dengan bayi dapat menangis kuat, kulit tampak kemerahan dan pergerakan aktif. Hasil pemeriksaan pada bayi: berat badan 3,6 kg,
Panjang badan 49 cm, terdapat pembengkakan pada kepala, teraba lunak, batas tidak jelas, melewati sutura dan berisi cairan limfe. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Caphal hematoma, B. Caput subcutaneum, C. Perdarahan intracranial, D. Perdarahan subaponeurotik, E. Penumbuhan cairan cerebrospinal. Jawabannya adalah B, karena kasus tersebut merupakan jenis trauma persalinan pada bayi baru lahir yang mengarah kepada caput subcutaneum karena ditandai dengan pembengkakan pada kepala, teraba lunak tidak batas jelas, melewati sutura dan berisikan cairan limfe. Soal ke-10. Seorang bayi perempuan baru saja lahir 1 menit yang lalu di BPM dengan kehamilan aterem. Bayi menangis kuat, warna kulit merah, bayi mulai mencari puting susu. Setelah 1 jam dilakukan pemeriksaan antropometri dengan hasil berat badan bayi 4 kg, panjang bayi 56 cm, kulit lenigo sedikit, lingkar kepala 30 cm, lingkar dada 35 cm. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Bayi baru lahir normal, B. Bayi baru lahir dismatur, C. Bayi baru lahir prematur, D. Bayi baru lahir postmatur, E. Bayi baru lahir dengan obesitas. Jawabannya adalah bayi baru lahir normal. Karena umur kehamilannya aterem, hasil penilaian selintas menunjukkan kondisi yang normal. Soal ke-11. Seorang bayi perempuan lahir spontan 1 jam yang lalu di rumah sakit. Gerakan aktif, berat badan 2,5 kg, panjang badan 48 cm, pernapasan 50 kali per menit dengan umur kehamilan saat lahir 37 minggu. Hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan, daya hisap kuat, refleks hisap bagus, frekuensi jantung 120 kali per menit, suhu tubuh 37 derajat Celcius. Pertanyaannya, rencana asuhan apakah yang harus diberikan pada bayi pada kasus tersebut? A. Berikan oksigen, B. Berikan antibiotik, C. Berikan kortikosteroid, D. Rawat dalam indikator, E. Rawat gabung dengan ibunya. Jawabannya adalah E. Rawat gabung dengan ibunya. Karena meskipun berat badannya 2.200 gram, tetapi hasil pemeriksaan fisik dalam batas normal. Daya hisap kuat, refleks hisap baik, sehingga diharapkan asuhan nutrisi melalui ASI dapat dipenuhi dengan baik. Soal terakhir. Seorang bayi laki-laki lahir spontan aterem 4 jam yang lalu di puskesmas. Berat lahir 2,5 kg, panjang badan 50 cm, ASI keluar lancar, hisapan bayi kuat, warna kemerahan, gerakan aktif, frekuensi jantung 120 kali per menit, suhu tubuh 30 derajat Celcius. Pertanyaannya, asuhan apakah yang diberikan sesuai kasus tersebut? A. Memandikan bayi, B. Memberikan vitamin K1 1 mg, C. Memberikan imunisasi HB0, D. Memberikan eritromycin 1%, E. Memberikan ASI on demand. Jawabannya adalah E, karena bayi dalam keadaan sehat dan normal, didukung ASI keluar lancar dan hisapan bayi kuat. Sekian pembahasan dari saya, terima kasih.